Alhamdulillah, ini pengajian yang pertama bagi para guru dari PAUD sampai Aliyah, SMK, Sanawiyah dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ke Desa Moncek, ke Desa Moncek. Kalau tidak salah Moncek. Karena ada ibunya Kiai itu meninggal. Saya di sana maghrib, sholat di sana, setelah tahlilan makan. Ternyata adiknya Kiai itu ngajar di sini, perempuan. Saya kalau tidak salah saya sudah 7 tahun Kiai ngajar di sana. Tapi saya belum kenal. Kiai mungkin nggak tahu saya. Ya, ada perempuan. Oh ya, 7 tahun. Iya, tapi belum kenal nih. Oh iya. Jadi pengajian seperti ini tidak hanya sekedar ingin pengajian, tapi bagaimana ya kebersamaan itu semakin erat. Yang tidak kenal bisa kenal. Ya. Seandainya bisa gantian saja nanti kawan-kawan saya yang mendengarkan pengajian dari guru siapa nanti di depan di sini, sehingga semakin nambah keakraban, tidak seperti murid dengan guru saling memberikan sesuatu. Saya berharap bisa seperti ini. Jadi sebab kalau guru-guru sudah sarjana S2 semua kan sudah pintar-pintar semua. Jadi sekedar keakraban ini yang kita ingin rajut ya. Dan merasa memiliki dengan Al-Karimiyah itu yang harus terus ditingkatkan ketika kita semakin nyaman, semakin bersatu dan semacamnya. Itu diantaranya kenapa ini harus ada pengajian, karena guru-guru ini sudah luar biasa. Terima kasih pengabdiannya bertahun-tahun di sini, ngajar di sini, dan itu memang bagian dari tugas kita. Rasulullah itu guru, ya, Rasulullah itu guru. Sehingga dalam salah satu ayatnya di antara fungsi Rasulullah itu memang dia guru. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Setelah itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah jadi guru. Rasulullah yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya. Jadi profesi guru itu mulia sekali. Karena Rasulullah itu seorang guru. Dan dalam hadis-hadis yang lain kemarin misalnya ada yang sudah menyampaikan waktu acara bahwasanya Rasulullah itu bu'istu mu'alliman. Kalau yang sering kita dengar bu'istu bagaimana? Li'utammima makarimal akhlak. Tapi pada satu saat Rasulullah itu pernah bersabda, bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus untuk ngajar.
guru, saya ini dosen, namanya bahasa sekarang, muallim saya. Jadi apa ya, benar-benar mulia apa yang kita lakukan ini. Bisa dibayangkan kalau ada satu generasi yang tidak ada guru, itu misalnya, itu generasi saja tidak ada guru, oh, apa yang akan terjadi? Jadi memang muallim Rasulullah. Bahkan di sini juga ya, ruya arwab Majah fi sunanihi wa darimi fi sunanihi wa lafdu libni Majah an Abdillah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah dzata yaumin min ba'di hujarihi pada halal masjid. Pada satu saat Rasulullah itu keluar dari rumahnya, dari kamarnya, masuk ke masjid. Dan ternyata di masjid itu ada dua kelompok orang yang ada di dalam masjid. Yang satu majelis itu adalah orang yang membaca Al-Quran, berdoa di masjid. Tetapi ada kelompok yang lain itu di masjid itu yang justru belajar Al-Quran. Dan ada yang ngajar Quran. Wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimuna. Ada yang belajar, ada yang ngajar. Satu kelompok pojok sana itu dikiran, baca Quran. Satu kelompok ternyata ada yang ngajar Quran, ada yang belajar agama, Islam, dan semacamnya. Apa yang terjadi? Rasulullah pada saat itu bersabda, kullun ala khair. Semuanya ini baik. Kelompok yang dikiran, yang baca Quran, semuanya itu ini. Dan kelompok yang membaca Al-Quran, dan kelompok yang ngajar dan belajar, itu juga baik. Ha'ula'i yaqra'una al-Qur'ana wa yatluuna Allah. Fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Mereka yang berzikir, mereka yang baca Quran, yang berdoa dan semacamnya, ya kalau Allah menghendaki, dia dikasih apa yang diminta karena dia dikiran, doa dan semacamnya. Insya'a a'tahum. Tapi kalau tidak suka Allah, pasti akan manahum, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Cuma wahaula'i yu'allimuna wa yata'allamuna, mereka kelompok-kelompok orang itu yang ngajar dan orang-orang yang belajar. Rasulullah langsung bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Kalau saya ini diutus memang untuk ngajar. Akhirnya fajalasa mahum. Ternyata ketika itu Rasulullah duduk tidak dengan orang yang dikiran, tidak dengan orang yang sedang baca Quran, tetapi Rasulullah duduk dengan orang yang sedang terjadi proses belajar mengajar. Karena Rasulullah bersabda, wa innama bu'istu mu'alliman. Saya kira ini luar biasa ya, luar biasa. Kita ditakdir oleh Allah menjadi guru. Profesi ini jangan kalah jangan kalah keren gitu ya dengan profesi-profesi yang lain. Jangan kalah keren, jangan kalah apa lagi, kalah apa apa ayo, jangan kalah gimana ya, harus ini, karena kalau tidak ada guru ya bisa apa kita ya, kalau tidak ada guru. Ini sekarang ini sudah ada mulai ya, profesi guru ini gimana ya, berbeda dengan misalnya penyebutannya saja. Kalau dokter langsung dokter, bu dokter. Nah, bu dokter, dokter Filzan Nida misalnya yang paling dekat di sini. Dokter, insinyur, dan semacamnya. Ini kita ya harus seperti itu juga. Ya, ustadz, ustadzah, jangan disingkat-singkat. Kadang-kadang ada nyingkat-nyingkat, tat, mau kemana tat? Jadi ustadz kok jadi tat,
Ya, mau kemana? Tat, mau belajar tat. Ya, ya, jarang yang manggil, yang harus ada lebih apa? Kita harus mengapresiasi lebih profesi guru ini dibandingkan yang lain. Seharusnya seperti itu. Ini ada hadis lain. Nanti saja dikembangkan. Warawa Muslim fi kitab tolak min sahih. Ini riwayat hadis Muslim yang kebetulan memang di sahih Muslim itu di babnya talak. Fi qissati tahyirin Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatihi syarifat radhiyallahu. Hadis ini bercerita tentang kisahnya Rasulullah untuk memilih para istrinya itu. Kamu memilih saya atau mau memilih telak? Karena antar istri itu ada masalah. Jadi Rasulullah itu langsung memilih saya atau memilih yang lain. Qissati tahyirin Nabi. Dan itu dimulai Rasulullah itu ke rumahnya masing-masing istri yang ada. Waqad bada'a bi Aisyah minhunna. Langsung pertama kali yang didekati oleh Rasulullah Siti Aisyah. Ayo, kamu milih saya atau milih yang lain? Milih telak atau milih saya? Fakhtarathu radhiyallahu anha. Ternyata Siti Aisyah itu memilih Rasulullah. Waraghibat minhu alla yukhbira ghairaha annaha ikhtaratku. Nah, pada saat itu Aisyah itu bilang kepada Rasulullah, tapi jangan ngomong ya ke istri yang lain ya, bahwasanya saya memilih sambil. Ya. Jangan bilang ya yang ke yang lain, bahwasanya saya memilih sambil. Faqala laha, pada saat itu Rasulullah langsung bersabda kepada Siti Aisyah, innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassir. Aku ini diutus oleh Allah tidak untuk menjadi seorang mu'annit. Mu'annit itu memberikan masyakkah. Ya, mu'annitan, menyusahkan orang lain. Ya, al-masyaqqah wal adha. Aku diutus oleh Allah, kata Rasulullah, aku tidak diutus untuk menyulitkan, mensusahkan orang, menyusahkan orang lain. Aku diutus tidak untuk memelaratkan orang lain. Wala muta'annitan. Dan juga aku diutus oleh Allah tidak untuk zillatal akhir wa adahu. Mensikut orang lain kalau bahasa sekarang, menyakiti orang lain, tidak. Aku diutus oleh Allah bukan mu'annitan, bukan muta'annitan. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menyakiti orang lain, untuk membuat orang lain sulit dan membuat orang lain tidak berdaya. Tidak. Aku diutus tidak seperti itu. Tapi aku diutus oleh Allah mu'allim. Aku sebagai mu'allim. Aku sebagai guru yang ingin memperbaiki semua, bahkan mu'alliman muyassir. Diutus aku sebagai guru yang muyassir, bukan muassir, yang muyassir, mempermudah semuanya. Jadi memang di antara tugas pengasuh guru itu kan muyassir, muallim muyassir, ngorok dan mempermudah semua urusan yang ada. Nah, ini dunia pendidikan, bukan dunia misalnya, mudah-mudahan tidak benar, bukan dunia birokrasi. Kadang-kadang kalau masih bisa dipersulit, kenapa harus
mudah. Ya, bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Rasulullah mu'alliman apa? Muyassir. Rasulullah itu mu'allim dan muyassir, mempermudah segala urusan. Mempermudah segala urusan. Bukan membikin apa? Membikin orang lain itu kesulitan, murid santri serba sulit dan semacamnya. Tidak, tidak itu. Walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Ini. Apa komentar Imam Ghazali tentang hadis ini? Hadis yang barusan kita baca. Di sini saya cuma baca. Ya. Apa komentar Imam Ghazali terhadap isi yang tadi barusan ini yang kita baca? Hadis yang kedua yang kita baca. Jadi wa fi ibhamihi sallallahu alaihi wasallam wa adami musurahatihi wa muwajahati li Aisyah bizajri isy'arun bi anna min daqaiqi sana'ati ta'lim ayasjural muallim al muta'allima an su'il akhlaq, tapi caranya bil lutfi wat taqwid. Katanya di sini, kata Imam Ghazali, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah yang tidak tegurannya itu teguran berdua, ya tidak terang-terangan dan semacamnya, hanya ngomong berdua. Ini isyarun bi anna min daqaiqi sana'ati ta'lim ayyazjural muallim al muta'allima an su'il akhlaq. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya taklim itu, ngajar itu kepada muta'allim itu harus. Kalau ada salah, zajrun, ya, ditegur. Jangan dibiarin, ditegur. Istri-istrinya mulai ada bisik-bisik nggak enak, langsung ditegur oleh Rasulullah. Tapi caranya negur bil lutfi wa ta'ridi ma'amkana. Cara halus, ya, berdua, kamu ini gimana, dan antara istri yang ada misalnya. Nah, ya namanya saja perempuan, istrinya Rasulullah 9, pada satu saat pasti ada masalah. Ada masalah. Tapi bisa diredam oleh Nabi, ditegur oleh Nabi, tapi dengan cara bil lutfi. Pendidikan memang seperti itu. Tidak Tidak min ghairi tasrihin, min ghairi taubihin. Ayo. Tidak dengan cara pendidikan itu dengan apa? Dengan cara terang-terangan di depan banyak orang. Ya, bukan itu. Dengan cara taubih, menjelekkan di banyak orang. Tidak seperti itu. Tapi di sini disebutkan, kalau kamu mendidik, ini istri-istri, kalau kamu mendidik orang lain dengan cara taubih, apa taubih? Menjelek-jelekkan di mata banyak orang dan terang-terangan di banyak mata orang. Itu katanya Imam Ghazali yang mengomentari ayat ini, hadis ini, fa inna tasrih yahtaku hijabal hay'ah. Kamu tahu bahwasanya kalau orang itu dikata-katain, dicaci maki di banyak orang, tasrih, terang-terangan dimanapun, apalagi pakai mic, itu bisa merusak kewibawaan seseorang. Ini Imam Ghazali. Ini pendidikan Islam. Ini pendidikan Islam. Dati beda saya, beda murid saya tak kolok. Kan berdurangannya, bikaya. Kolok. Timun beda orang tak masuk, ada murid tidak masuk satu semester, masuk sekali.
Siapa saya salah? Pada salah apa? Iya kan? Kan pada salah pada orang yang tidak sekolah satu semester hanya masuk sekali. Dak emar ya. Dak emar kepala sekolah, dak emar guru-guruna. Mana anak nah jelas salah, muridnya jelas salah. Sudahlah, salah. Masa? Misalnya ini ada, tapi bukan di Al-Gharibiyah. Ini sekedar contoh saja. Berarti ini nggak jalan, sistem pendidikan itu nggak jalan di sekolah itu. Masa 6 bulan masuk sekali? Nah, misalnya itu. Kan seharusnya, oh ini 1 minggu, kan jalan ini. Ada absensi. Iya. Oh ini kok sudah setengah bulan nggak masuk. Masa dibiarin? Nah, Rasulullah ada masalah kecil di antara keluarganya, langsung ada teguran. Biar tidak menjadi apa? Besar masalah berat. Mumpung masih kecil-kecil langsung ditangani. Wah, acelin apa njek bekar. Udah cuma 1 semester masuk sekali, baru ketahuan kalau mau ujian. Benar-benar tidak masuk akal. Benar-benar nggak masuk akal ini. Ya. Ada grisik antara istrinya Rasulullah langsung. Semua dihadapi oleh Rasulullah satu persatu. Tidak dikumpulin semua istrinya mau Idul Hasanah. Dipidatuin sama Rasulullah, tidak satu-satu ke rumahnya. Cuma permualannya itu dari Siti Aisyah terus ke istri-istri yang lain. Jangan dibiarin. Kalau istri dibiarin ya terus pembiaran namanya. Pembiaran namanya. Jangan seperti itu. Tapi jangan dimarahin di banyak orang. Jangan ditegur di banyak orang, karena itu menurut Imam Ghazali mengomentari hadisnya yang antara istri itu ada masalah Rasulullah, kalau fa inna tasfi'ah yahtaquhu jibal haiba wa yurisul jur'ah alal hujumi bil khilafi. Bahkan kalau anak-anak itu atau istri atau apapun lah, kalau itu langsung terang-terangan di hadapan orang banyak, itu akan menimbulkan jur'ah, berani untuk menentang. Ini katanya Imam Ghazali, yurisul jur'ata alal hujum, akan melawan. Ya manusia udah nafsu lagi ya. Saking ketepatan posisinya sebagai murid. Kan Arab mak berposisi sebagai murid yang wala nafuru rembi kan. Atau kuruna maksudnya. Atau kurun. Tapi cara manusia. Benar manusia. Ya bisa bekil, bisa sabar, kan ya, bisa enggana. Ya dia menurut sini walana wa yurisul jur'ah alal hujum, bisa melawan. Inilah pendidikan. Ini kitabnya, ini satu kitab ini cerita Nabi mendidik, buku ini. Tidak ada cerita lain, tidak ada warisan. Pokoknya ini pendidikan model Rasulullah. Saya cuma gimana ya, kalau dibaca tiap bulan kapan ini hatam? Itu aja pertanyaan saya. Ini baru satu lembar. Memang judulnya memang muallim, Rasulullah sebagai muallim. Full ini ke belakang. Enggak ngomong macam-macam. Jadi kalau mau buat disertasi tentang pendidikan model Rasulullah, ini bagus sekali. Nah, ini perak-kare coba dia kakap film. Dia kakap.
Ini. Banyak. Bahkan wa yuhawwijul harsah 'alal israr. Bahkan ini bisa apa? Bisa menarik anak itu yang dimalu-maluin apa istilahnya di tengah banyak temannya. Ini bisa narik ini 'alal israr. Dinara tetap ngadinara. Nadinara. Oh iya. Aku dalam mulai maksud israr akan tetap seperti itu. Tapi kalau dengan cara berdua dipanggil sini, orang tuanya dipanggil sini. Jangan di pertemuan wali santri, jangan di pertemuan wali murid, gitu ya. Dipanggil saja orang tuanya satu-satu yang nakal-nakal. Anaknya yang nakal, selain anaknya dipanggil. Dari mana konsep ini? Bilang sampean, ini konsep Rasulullah cara mendidik. Tidak perlu cari konsep dari luar. Tidak perlu, bukan tidak perlu. Ini kami punya konsep dari Rasulullah untuk mengajar, untuk mendidik. Ini baru 2 hadisnya. Terus ini hadis lain, ini hadis semua. Contoh-contoh pendidikan. Ini yang MI ini. Yang TK ini, paut-paut ini. Orang Muslim aidan an Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Amin. Qala baina ana usolli. Ketika saya Hakam As-Sulami, Muawiyah bin Hakam. Katanya Hakam As-Sulami, ketika saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sajulun minal qawmi. Katanya Hakam bin. Ternyata ada orang atos bersih. Asim. Ada ketika tengah-tengah sholat itu pada asim. Fakultu, pas katanya Hakam As-Sulami, pada saya itu yarhamukallah, bilang yarhamukallah waktu sholat itu ada yang sim, tapi dia langsung bilang yarhamukallah. Ternyata ketika saya bilang yarhamukallah, faromanil qaumu bi absori, ternyata mata-mata orang yang lain itu melihat saya semua. Yang lain ternyata melihat saya. Fakultu, karena saya melototi mata-mata banyak mata. Fakultu wasukla ummiyah padahal sholat. Wasukla ummiyah, ini wawunya ini wawu linnut wal hasr, merasa rugi, merasa salah. Merasa wawunya harfun linnutbah, merasa salah. Ya wa ummi. Nah, ini kan ummiyah dari ummi. Ya, ummiyah dari ummi cuma dikasih iya dan sakta, musyaddada, mukaslimi musyaddada. Ba'daha ya'un summa alifun summa ha'un sakun lisakti. Apa artinya? Aduh, beremah. Sukla Umayyah. Sukla ini perempuan yang tidak bisa hamil. Makna satu-satu dulu. Perempuan yang tidak bisa hamil. Al-mar'atu fikdanul mar'ati waladha. Ya, tidak punya anak. Itu namanya suklah. Ummiyah ya ibu. Aduh, beremah ya. Bini beremah. Tapi ini biasa seruannya orang-orang Arab. Bini tak bisa ngandung ya. Tak bisa ngandung. Artinya menunjukkan kekastaan, menunjukkan situasi yang tidak bagus, menunjukkan sesuatu yang nad. Ya. Menyesal dengan
dengan bilang apa? Irhamukallah itu. Orang kaki melotot matanya. Roma, Roma. Roma ini makna asalnya kan ngotot. Yaman mata, masa ngotot mata. Gitu. Yang melotot kan gitu aja ya. Melotot. Masya'nukum tanzurun alayya. Kenapa kamu ini melihat saya? Kenapa kamu ini melihat saya? Apa aja yang sampai caca? Di hadapan Rasulullah itu. Kan banyak mana anak MK bilal apa aja yang biasa caca. Bila ruku Allahu Akbar, ruku aja. Ternyata dulu pernah terjadi seperti itu. Sahabat-sahabat yang sholat itu ngomong-ngomong seperti ini. Faja'alu yadribuna baidihim ala afkhadihim. Maka mereka semua mulai nangkau tanya, kenapa kamu melihat saya? Kenapa melotot matamu itu? Kenapa? Mereka tak caca. Tapi lah cuma ja'alu yadribuna baidihim ala afkhadihim. Jadi mukul-mukul riana ya. Apa pahanya? Mungkin saya kata kok abu ngerti kirana dia lah. Kita oleh caca maksud. Falamma ra'aituhum yusammitunani. Ketika aku melihat orang-orang itu, mereka yusammituna. Mimiknya itu menjadikan bagaimana aku diam, somat. Bagaimana aku bisa diam, tidak ngomong. Mereka itu, ketika saya melihat mereka mimiknya seperti minta saya untuk diam. Sakat kekereng kok nengenang. Akhirnya aku diam, tidak ngomong apa-apa. Ini kejadian waktu sholat. Falamma shalla Rasulullah SAW da'ani. Ketika selesai sholat, Rasulullah manggil aku katanya. Nah, sini. Sebelumnya Rasulullah adabu komentar. Sahabat saya lagi komentar. Sebelumnya kan jadi yolok. Mari yolok. Mungkin dikasih ilmu begini. Sebenarnya was aku komentar fabi abi huwa wa ummi. Ma ra'aitu mu'alliman qabla. Ketika dipanggil begini. Komentar setelah itu apa komentarnya? Saya belum pernah melihat seorang guru yang seperti ini. Oh, komentarnya sahabat. Berarti ngomongnya itu nyentuh hatinya, apa otak sentuh, batinnya disentuh. Akhirnya komentar keluar, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Sebelum ini dan setelah ini saya tidak pernah melihat orang itu sebagai guru yang lebih bagus dari Rasulullah. Ya. Timun mareto mareyolok ben beka ya, yang mana ya? Nah, iya kan beka ya. Pas dia keluar nak kanak narwa, aku mentara lain, beka nah. Diusahakan saja bagaimana anak keluar setelah dipanggil dia ngomong, ini pendidik. Jangan sampai ngoceh, ini pemarah. Mak pemarah. Jangan sampai keluar ketika dipanggil itu malah komentarnya jelek. Bagaimana seperti ini? Aku tidak pernah melihat guru yang seperti ini. Wah. Ahsana ta'liman minhu, dari Rasulullah. Ini luar biasa. Kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi kan manusia. Iya. Kanjeng Nabi kan manusia kan. Yang beraan di pangkat abdi wahyu. Artinya namun kanjeng Nabi manusia bisa eteruwe ben kon.
Kenapa Allah tidak mengangkat Rasulnya malaikat? Karena kita tidak bisa niru. Masa ngakan? Masa tidak mau makan, malaikat tidak makan? Kalau utusan yang diutus Allah untuk menyampaikan ajarannya memakai malaikat atau jin, bagaimana cara kita tahu? Cara makan Rasulullah, cara beristri Rasulullah, menyelesaikan masalah. Ya, Pak. Enggak bisa. Maka kenapa Allah ngutus Nabi dari manusia? Biar bisa dicontoh oleh manusia. Artinya kalau seperti ini, kamu jangan punya terbersih dalam hati, itu kan Nabi. Aku kan Muhammad, bukan Nabi. Muhammad Ja'far. Jangan seperti itu. Karena kita ini manusia. Sekecil apapun kita harus selalu idolanya itu Nabi. Mau ngikuti Nabi, mau berpikir seperti Nabi, mau mu'allim guru seperti, mau berapa lagi, berpolitik, berekonomi, berbangsa, bernegara seperti Nabi. Itu kan seharusnya yang ada bagi kita. Itu yang ada seharusnya bagi kita. Fawallahi, maka demi Allah, ma qaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, saya ketika dipanggil Nabi tidak dibentak-bentak. Kahar, tidak pernah. Ketika aku dipanggil oleh Nabi karena waktu sholat ngomong macam-macam tadi, aku tidak dibentak oleh Rasulullah. Wala darabani, aku tidak dipukul oleh Rasulullah. Wala syatamani, aku tidak dicaci maki oleh Rasulullah. Qala, hanya Nabi pastabuna, inna hadis salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Bahasanya pakai la yasluh. Padahal memang tidak boleh kan sholat. Berbicara kan tidak boleh. Tapi bahasa Nabi itu, bahasa sholat ini la yasluhu, tidak pantas. Bahasanya untuk mendidik orang. Mendidik orang. Tidak langsung ngalak bahasa ekstrim. Kalau bahasanya walaupun mendidik pakai bahasa ekstrim, ya pulang muridnya, enggak masuk lagi sekolah. Montam buat nabun kue patok pun kau ini. Enggak cemur kalau hari telu malam. Tak beli jaga sekolah. Bahasa ekstrim semua yang dipakai. Maka harani wala darabani wala syatamani. Oh, baik. Tidak miso-miso, tidak membentak, tidak mukul. Tapi cebuna la yasluhu fiha syai'. Tidak baik ini. Tidak baik kamu itu kalau sholat itu bicara. Tidak pantas. Bahasanya seperti itu yang dipakai. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat itu tidak pantas kalau ngomong-ngomong. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sholat itu isinya tasbih, itu isinya takbir, isinya Quran. Itu sholat. Padahal Rasulullah bisa menggunakan tidak kalimat la yasluhu, menggunakannya lebih keras, bisa. Tapi karena ini bagian dari pendidikan, bahasanya seperti itu. Tapi ngerti, akhirnya dijelasin di belakang. Sholat ini tasbih isinya, baca Quran isinya, takbir isinya. Jangan ngomong. Jangan ngomong. Jera-jera. Karena hadis nomor 3. Sehingga Rasulullah tercatat dalam sejarah sebagai seorang muallim yang luar biasa. Dan komentar di kitab ini
Rasulullah sebagai muallim itu bukan hanya ketika sudah jadi Rasul. Nah, sebelumnya sudah jadi panutan orang pada saat itu. Enggak mungkin lah akan dikasih julukan Al-Amin. Ayo. Kalau tidak, Al-Amin itu kan julukan sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul. Ya kan? Nah, kenapa dikatakan Al-Amin? Berarti perilakunya itu selalu menjadi uswah. Kepercayaan dari masyarakat jadi contoh. Menjadi qudwah, uswah. Jadi contoh. Oh, berarti ini. Sehingga kalau ngajak qablahu wala ba'dahu. Dia sebagai muallim yang baik. Ini tidak perlu saya baca, itu komentarnya setelah hadis ini. Di sini komentar di sini. Sehingga Rasulullah itu luar biasa. Bukan hanya ba'da Rasul, qabla Rasul sudah menjadi muballigh, sudah muallim dengan caranya sendiri. Dia muallim. Kalau di sini sampai disebutkan al-muallim al-murabbil kabir. Ini al-murabbi, bukan hanya sekedar ngajar, bukan sekedar apa? Muallim, guru, tapi al-murabbi. Apa al-murabbi itu? Yang mendidik jiwanya. Tarbiyah. Sehingga ada fakultas tarbiyah. Tarbiyah itu kan dari robba, yurabbi, tarbiyan, tarbiyatan, tarbayan, tirbayan. Dari robba. Apa? Pendidikan. Pendidikan yang sesungguhnya kan bukan hanya otak orang ini. Isinya orang kan ada otak, ada ini lagi di sini. Bagaimana jiwanya itu bagus. Sehingga Rasulullah kocak muallim al-murabbi. Nabi Muhammad itu sebagai pengajar sekaligus yang mendidik jiwa-jiwa manusia. Murabbi. Ya, al-murabbi. Kalau ada gelas enak, kalau ada gelas air enak. Iya, karena sedang, ya. Enggak, saya tidak merintah ke istri, enggak. Saya cuma bilang, seandainya ada gelas, gitu ya. Seandainya ada gelas. Kalau masih bisa dengan cara baik-baik, kenapa harus bentak-bentak? Kalau saya ingin tanya ini, ibu-ibu guru, siapa yang sering dibentak oleh suaminya? Oh, nggak ada katanya, nggak ada, malah saya yang bentak katanya. Malah saya yang bentak. Ada kopi nale. Iya, tidak malah kopi di malah beliau. Aku lah beliau. Salah tahu tak kopi tibi. Padahal saya laki berak macam ada kopi lagi. Jauh pun atau logi lulus. Sampai dapat kabis besi. Kita biar besi banyak. Padahal tanya kopi. Hari yang muallimat. Selaki ayah aja jasa moni jauh pun telolok lagi. Iya ada ni akamat. Mana kamat kan boleh tabu enda. Wadah kot kom aja. Ya Allah. Lanjut ya. Kanjeng Nabi
pernah morok. Nah, ada kok maca benih dia tadi. Engkau setia sedang baca siang malam, kalau ada waktu dulu, kadang-kadang di mobil juga dibawa baca. Sedang baca kitab apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi mobil baca. Lebur malah namanya. Ini sabda hadis. Karangan Ibnu Katsir. Rasulullah sholat subuh sama-sama dengan jamaah. Setelah subuh naik mimbar. Terus Rasulullah ngajar, berpidato, khutbah sampai duhur. Mari duhur sholat. Mari sholat itu ngajar lagi sampai asar. Mari fajang asar, fajang cekap boleh naik boleh kami mimbar Rasulullah sampai berhenti maghrib. Mana dia buru ke kepi. Yang ini dia buru ke kepi. Udah. Banyak lalakon nih kok. Tapi saya tidak pernah melihat bagaimana hafalannya Rasulullah, kata komentar lah itu ya. Komentarnya. Ketika Rasulullah dari subuh sampai maghrib semorok. Berhenti sholat, tidak berhenti makan, dan tidak ada pungkosan seperti ini. Ini mau ngaji 1 jam setengah saja pungkosan dalam. Saya lihat ada tahqiq ada pungkosan apa aja. Untuk ada pungkosan yang belum kata entarang kok. Buduh. Matekah? Buduh. Matekah? Ya Allah, ya Rasulullah. Ini langsung saya baca hadisnya. Biar An Alqamah bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Abza an abihi an jaddihi Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada satu hari Rasulullah berkhutbah. Fahamidallah wa athna alaih, biasa muji Allah. Setelah muji Allah dan semacamnya, mungkin kalau sekarang ditambah pujian kita kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah ini langsung muji kepada Allah, muji kepada Allah. Setelah itu Rasulullah tsumma dzakara tawa'ifa minal muslimin fa athna alaihim khair. Pada saat itu Rasulullah nutur, berbicara tentang kelompok-kelompok manusia, yang ini yang baik, ini yang bagus, ini yang jelek, ini yang bagus. Dituturkan. Kalau begini ini masyarakatnya masyarakat tidak bagus, kalau ini bagus. Nutur seperti itu. Sumakola, setelah berbicara tentang fenomena bahasa sekarang yang di tengah-tengah masyarakat, fenomena sosial. Apa? Rasulullah langsung bersabda, ma balu qaumin la yufaqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wa la yufattinunahum wa la ya'murunahum wa la yanhaunahum. Setelah Rasulullah berbicara begini, fenomena yang ada di kampung ini begini, di kampung ini, bahkan menyebutkan di penjelasannya itu, kampung ini begini, kampung ini begini. Apa jadinya, kata Rasulullah, masyarakat ini mabalu kau, beremah masyarakat. Kalau masyarakat itu la yufaqihuna jiranahum, kalau tidak bisa memahamkan tetangganya, tidak bisa mendidik tetangganya, tidak bisa ngajar tetangganya, tidak bisa mencerdaskan, yufattinunahu, tidak bisa mencerdaskan tetangganya. Namanya beremah keadaan masyarakat ini. Kalau di tetangganya itu ada orang yang tidak benar dan orang itu diam. Kalau di tetangganya itu ada orang bodoh dan dia padahal ngerti, dia diam juga, tidak mau mengajar.
Mau jadi apa masyarakat seperti ini? Ya Rasulullah, ma balu qaumin la yufakkihuna jiranahum wa la yu'allimunahu wa la yufattinunahu wa la ya'murunahu. Tidak pernah ada amar ma'ruf, tidak pernah ada nahi mungkar ke tetangganya itu, wa la yanhaunahu. Mau jadi apa masyarakat kalau sudah seperti ini? Artinya apa? Komentarnya di sini, syarahnya hadis di sini disebutkan. Berarti ada hak dan kewajiban kita ini bertetangga. Nah, jala cuni tak ingat kata tetangga. Maceri, milui, entare dan semacamnya. Bagi mereka yang ngerti, di sini disebutkan. Hadis ini menunjukkan bagi orang yang bisa ngajar. Karena di situ ada hak. Ila izami haqqihim ala ikhwanihimul alimin wa jiranihim al-arifin. Wa dzalika li haqqi ukhuwatil Islam bainahum wa li haqqil jiwari ma'aha aidan. Ini hak bertetangga. Ini hak ukhuwah Islamiyah. Kenapa harus kemana-mana ke jauh-jauh berpidato? Tetangganya tak pernah support untuk diajak bicara, untuk diajak taklim dan semacamnya. Ya, karena ketika saya keliling ke tetangga beberapa bulan yang lalu, sana besoknya ke sana, saya bilang saya berdosa. Saya bilang ke tetangga, kalau saya hanya ngajar santri sekarang dari mana-mana, tapi saya tidak pernah ngajar tetangga. Ngomong setiap duduk, saya ngomong. Setiap hari jalan-jalan sama istri beberapa bulan yang lalu. Ngomongnya sama antar satu tetangga dengan lain, sama. Engkau takut susah, engkau takut mati, pas tak main datang ke sekali. Mak coba ngorok santri dari mana-mana. Mak sesemak dia tak tahu ini support. Nah ini kan hadisnya memang seperti ini. Hadisnya memang seperti ini. Mau jadi apa tetanggamu kalau dibiarin terus? Yang bodoh tetap bodoh, yang nakal tetap nakal, yang nyihir tetap nyihir. Wallahi ya. Itu kewajiban bertetangga, bukan karena bukan lebih suci, lebih baik, bukan. Di sini disebutkan, ini hak ukhuwah Islam. Ini hak bertetangga. Dua disebutkan di sini. Wa dzalika li haqqi ukhuwatil Islam wa li haqqil jiwar. Ini ukhuwah Islamiyah. Ini hak bertetangga. Bahkan di sini disebutkan wa haqqul jiwar fil Islam kada yakunu bimanzilati haqqir rahimi al-mujib lil miras. Haknya tetangga itu dalam Islam hampir kedudukannya hampir sama dengan haknya apa? Pele-pele ya. Saya bisa nerima warisan. Haknya tetangga itu hampir sama dengan anak kita, ya, dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara kita yang bisa nerima warisan itu hampir sama haknya. Hak untuk mendapatkan didikan, anak yang harus dididik. Kan gitu ya. Bukan hanya anak yang harus dididik. Tetangga juga harus dididik. Kalau memang bodoh, ayo bagaimana bisa pintar. Kalau tidak sholat, ayo bagaimana bisa sholat. Nah itu hak kita bertetangga. Coba, kenapa komentarnya seperti itu? Karena ada hadis ini. Ini komentarnya juga. Ada hadis,
mazala Jibrilu yusini bil jari tadhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya baik. Saya karena Jibril selalu datang berwasiat, awas ya tetanggamu, diingetin tetanggamu itu yusini bil jar. Sampai saya itu punya sangkaan kata Rasulullah bahwasanya tetangga akan mendapatkan warisan. Hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Maka hadis ini menunjukkan ya kepada kita, tambih peringatan kepada kita bahwasanya kita ini ya, harus benar-benar memikirkan tetangga. Siapa tetangga ini? Ada macam banyak tetangga. Ada yang cuma mula sokah, minha mula sokoh. Ada tetangga yang berdampingan rumahnya. Ada tetangga mukhalatoh, versi kitab ini. Kitab yang lain kan macam-macam. Ada tetangga yang disebut mukhalatoh. Mukhalatoh itu apa? Ya bukan hanya berdampingan, tapi sholatnya di satu masjid. Nah, campur lah. Mukhalatoh akan campur. Satu masjid, ada madrasah juga di situ, pasarnya juga di situ, atau temui pasar, atau temui masjid. Itu tetangga yang disebut tetangga mukhalatoh dan yang lain-lain. Karena Rasulullah, ini saya singkat, karena Rasulullah itu mengatakan seperti itu, bagaimana tetangga yang dibiarin seperti itu? Allahi la yu'allimanna qaumun jiranahum. Demi Allah, apa kaum itu akan ngajarin tetangganya, akan mencerdaskan tetangganya? Wa la yata'allamanna qaumun min jiranihim idza faquna idza fatuna. Apa dia mau berbuat untuk bagaimana tetangganya itu baik atau tidak? Kalau tidak, au la uajilannahumul uqubata fid dunya. Kalau tidak mau memperbaiki tetangganya, yang penting hanya dirinya sendiri yang baik, tidak mau mencerdaskan tetangganya, atau saya la uajilannahum al uqubata. Apa saya ingin mempercepat siksa di dunia bagi orang yang tidak memikirkan tetangganya. Ancamannya Rasulullah itu sumpah semua. Ada lam qasam, ada non taukid. Au la uajilan, lamnya lam qasam, non taukid. Apa akan saya benar-benar akan mempercepat siksa ini turun di dunia kalau orang tidak lagi memperdulikan tetangganya. Sampai seperti itu. Berarti jangan kalau pagi berangkat entah kemana, ke kantor, berangkat ke madrasah, siang jam 1 pulang, istirahat, tidur, malam gak kemana-mana, nonton TV, tidak pernah main-main ke tetangganya. Jangan, itu maksud saya. Jangan main, intari tetangga, beremah, ayo beremah. Tidak harus pakai mic. Masa ngajarin tetangga kang kuison. Intari kamu ngona silaturahim, ayo beremah ya. Beremah ya, anak nasihat Mas ngeding adan. Ayo fajagi awal jamaah ayo. Jawa. Itu kan sudah pendidikan ini. Ayo fajagi awal jamaah. Mau repot dia, masa bisa kali ya ngomong kok beri dia. Kata benar yuk kamu sholat yuk. Rak musolana sesi aru adan. Lah ini kan bagian dari Anda berfungsi sebagai muallim untuk tetangganya. Ngajar tetangganya, membiasakan. Jangan hidupnya cuma dari satu tugas ke tugas yang lain, tapi tidak pernah berbicara, duduk bareng, ngasih ilmu kepada tetangganya. Jangan. Mau jadi apa masyarakat kalau seperti itu? Itu pertanyaan Rasulullah, bukan pertanyaan saya, pertanyaan Rasulullah. Akhirnya karena Rasulullah tadi menyebutkan ini ada masyarakat yang begini, ada masyarakat yang begini,
itu terdengar oleh sekelompok masyarakat. Mari Kanjeng Nabi bertabur, thumma nazala fadakhala baitahu. Pas Kanjeng Nabi turun dari podium, dari mimbar, masuk ke dalam. Sahabat-sahabat lah, ngomong-ngomong, siapa ya? Man tarawnahu ana bihaula'i. Kira-kira saya sebut Nabi lah, sahabat loh. Nah, masyarakat saya dimak saya sebut mengenai Nabi. Ajaran. Kan mengenai Nabi tidak menyebut langsung namanya, cuma menyebut fenomenanya. Oh, naro, anal Asy'ariyin. Saya melihat itu tuh ada kelompok Asy'ariyin di sana. Mungkin ini yang disebutkan Nabi. Kenapa? Hum qaumun fuqaha'u. Mereka banyak yang pintar-pintar di sana. Walahum jiranun. Di sana juga tetapi banyak tetangga-tetangganya jufatun. Tetangga yang tidak selalu tidak tetap di rumahnya, sana kerja di sana, jufatun. Min ahlil miyahi wal aql. Mungkin ini ya sahabat yang ngomong-ngomong, mungkin ini ya arwah mungkin ya disebut ya orang-orang Asy'ariyin. Dia punya sebentar tapi orang ngatatan kunarwat lalakon tak pada tepat datang ngontur bentak pada menghiraukan kajaran sangat jeria ya. Itu prediksinya, karena sahabat memprediksi kelompok Asy'ariyin ini, akhirnya orang Asy'ariyin itu langsung beberapa hari entar ke Kanjeng Nabi. Ya Rasul, entar Kanjeng Nabi. Fa'atau Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah, dzakarta qauman bi khairin wa dzakartana bi syarrin. Wah, iya. Silakan pada si alim ini jadi. Kelompok aja Mas. Oh, panjenengan bila nyebut ini fenomena sosial yang bagus, ini yang jelek, indikasi panjenengan ngocak kaula nih ka rakyat masyarakat sejuba bagi Kanjeng Nabi. Langsung matur ke Kanjeng Nabi. Fama baluna. Terus apa yang bisa kami kerjakan? Bagaimana ini keadaan kaula mangke? Apa yang harus kita lakukan? Iya. Masyarakat. Faqala iya, Pak Peter, betul kan? Pada la yufaqqihanna qaumun jiranahum wa la yufattinunnahum wa la ya'murunnahum wa la yanhawunnahum wa la yata'lamunna qaumun min jiranihim wa yatafattanuna wa yatafaqquna aw la uajilannahumul uqubata fid dunya. Apa ini, bagaimana ya Rasul? Diajari. Bukan aja tertibi. Tetangganya itu diajarin, dibikin ngerti tentang Islam. Kata Rasulullah. Bagaimana biar pintar? Pada. Ben kalimat sesabrina. Coba ya Pak, aku hilang. Lamu kosong. Ben nontokin. Ayo, cerdaskan mereka. Ajarin mereka. Kalau tidak, apa saya yang akan mempercepat siksa di dunia ini? Sama. Faqalu ajab, ya Rasulullah, anufattinu ghairana? Katanya boleh. Kau lagi saya mau pinter lah Kanjeng Nabi. Kata tangke nikah. Kau lagi. Saya mau pinter lah. Iya, jangan nyanyi. Kau lagi boleh. Afonat kau lah saya mau pinter. Tentang kedar. Katanya boleh. Iya. Kau lagi saya mengerti orang ini kan. Saya mau pinter orang ini kan tentang ke nikah. Kau lah. Pada saat tentang keun waktu itu. Kau lah. Mending dengan ringnya. Lah cira. Ya nama lo. Lah sorot orang. Tentang ke tak boleh sekali. Betul iya. Ada benih Satya ya. Benih Satya lambo. Ada lambo. Di hadis umur 3 tahun. Namun hadis ya lambut. Sahabat apa masyarakat Kanjeng Nabi seperti itu. Kiatanya boleh maksa. Men bisa melihat Kanjeng Nabi sama pinter. Maksa. Kami ini yang mendidik mereka ya Rasul.
Kami ini bertetangga, kami masa yang mau mendidik. Iya, masa kami kiatanya boleh tuh kali. Mungkin bulan bila dia gua tak mati di ngaki. Cek malah anda tak mati di ngaki. Bila kuatanya. Diburi nangarte. Kikanya nabi. Kikanya nabi. 3 bulan di kauji pun. Iya. Kaulan di kauji pun nabi mapin tertatang ke. Iya. Pas kola. Olu. Amhilna sanatan. Amhilna sanat. Tunggu ya Rasulullah. 1 tahun. Saya kasih waktu 1 tahun. Wah. Hari ya mantap. Wah. Amhilna sanatan. Tunggu. Saya akan berbuat sekarang Rasulullah. Lihat nanti tahun depan Rasulullah. Fa'amhalahum sanatan liyufaqqihuhum wa yu'allimuhum wa yufatinuhum. Tunggu tahun depan Rasulullah. Saya akan bergerak sekarang. Saya akan bergerak. Akan turun ke tetangga. Mau dari tetangga dimulai dari di mana cu. Pidato dok tatang kena atau beli sangatnya. Dan pintar bila latihan pidato. Saya sekarang hanya 1 jam sambil keluar lojinan. Tak tahu dia apa aja. Karena setelah ini saya mau pidato di Malaysia. Pintar bila latihan ceramah. Setelah ke Malaysia saya mungkin bermalam semalam terus ke Singapura. Jadi anak gue tak kelar. Ini masih paspor yang visanya yang ke Amerika ini belum turun. Padahal saya diundang juga ke Amerika. Amiruslan. Amiruddin. Kan udah hanya Amiruslan, udah hanya Amiruddin. Tapi iya jadi ya kerja oleh tak pusat. Ya, amhilna sanatan. Tunggu tahun-tahun yang akan datang. Tunggu ya Rasulullah, beri waktu. Diambilna raja bahasa Gemang ada beri waktu saya. Tahun-tahun depan lihat saja Rasulullah. Tapi sebelum pulang Rasulullah pas baca ayat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Sebelum pulang Rasulullah baca ayat ini. Apa? Bani Israel itu dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud. Orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Kenapa? Karena mereka bermaksiat dan keterlaluan kemaksiatannya. Satu. Yang kedua apa? Kenapa dilaknat oleh Allah? Bukan karena bermaksiat. Yang kedua sebabnya kanu la yatanahawna. Di sana sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, sudah tidak ada. Karena sudah terbiasa bermaksiat, selalu mabuk-mabukan, karena sudah terbiasa, dianggap mabuk-mabukan itu sudah biasa. Karena sudah banyak yang berzina, dianggap biasa berzina. Atau apalagi bunga-bunga uang dan semacam, sudah dianggap biasa. Akhirnya tidak ada orang berlarang. La yatanahawna amungkar. Apa yang mereka lakukan? Amungkarim ma'fa'aluhu amungkarim fa'aluhu. Mereka tidak pernah mengingatkan. Maka saya laknat sebagian orang-orang kafir dari Bani Israil itu, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka sudah terbiasa bermaksiat. Yang kedua, tidak ada lagi nahi mungkar, itu tidak ada. Akhirnya orang itu pulang dengan semangat yang kuat untuk bagaimana dengan bertetangga itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira cukup karena sudah ada yang hadir melihat jamnya juga. Ini jam berapa?
Padahal ini komentar ayat, komentar ini belum selesai, itu hadisnya. Komentarnya ini belum. Komentar dari beberapa ulama tentang hadis tadi. Tapi mudah-mudahan manfaat saja. Mudah-mudahan Al-Karimiyah semakin maju. Kita semakin kompak, ya. Saya yakin kompak kalau niatnya itu sama. Niatnya apa? Ya muallim. Apapun posisinya. Ini tugas dari Rasulullah kepada kita untuk semuanya menjadi muallim. Cuma kebetulan lembaganya sekarang Al-Karimiyah. Mudah-mudahan kita semua pada jemper odikna, ya, jauh dari musibah benbelai, moga-moga pada teka hajat, lancar rezeki dah, buat moga-moga sandi otang menteri nyerah, ya manjan amin lah, masih santak, berarti banyak sandi otang, antar sehat kepi, sehat batin, sehat luar boleh, moga-moga pada husnul khatimah.